Hello viewers, balik lagi sama gue, Rifki Hadian. Dan video kali ini cukup menarik karena gue bakal ngebahas tentang pendapat keresahan orang-orang yang udah ikutin UTBK di gelombang pertama, minggu pertama kemarin. Sebenarnya gue juga punya keresahan sih yang pengen gue kasih tahu sama kalian. Nah, jadi ini kayak pemikiran random gue aja tentang SBMPTN tahun 2019. Waktu gue tahu sistemnya akan kayak gini, ada beberapa hal yang janggal di pemikiran gue. Yang pertama, karena setiap orang bisa ikut SBMPTN sebanyak 2 kali, jadi gue kayak mikir aja. Dan yang bisa ikut kan dari angkatan 2017 sampai 2019 ya. Jadi anak-anak 2017 atau 2018 yang udah kuliah, dia juga bisa ikut SBMPTN. Waktu itu gue sempat kayak mikir aja sih, berarti sistem JOK itu masih ada dong. Kalau misalnya nih ada orang di angkatan 2017 atau 2018, dia kayak dibayar atau disuruh sama anak 2019 yang ikut UTBK di tahun pertamanya untuk ikut UTBK, terus kayak ngerjain soalnya juga. Nanti yang udah dia kerjain, pemahaman dia, ya dia share gitu ke anak 2019 ini. Terus sempat ada pemikiran random gitu, kalau diikutin beberapa kali dan semua orang bisa memilih jadwal yang beda, joki dari anak 2017 sampai anak 2018 itu bisa dilakuin dong. Setelah dia ngerjain, dia share kayak materi apa yang susah, yang belum bisa, cara-cara kayak gimana biar bisa ngerjainnya dengan cepat gitu. Gue sempat mikir kayak gitu. Terus yang kedua, kalau ada 2 gelombang dan setiap minggunya ada 2 kali, pesertanya bisa mikir gini dong, udah ikut UTBK yang paling belakangan aja, biar kita tahu soal-soalnya atau hal-hal apa aja nih yang mungkin keluar dari orang-orang yang udah ikut UTBK. Jadi misalnya kayak dia ikut UTBK di gelombang pertama paling akhir dan UTBK di gelombang kedua paling akhir juga, biar dia bisa lebih tercerahkan nih, atau bisa lebih baik nanti nilainya, sehingga ketika nilainya keluar, nilainya lebih besar gitu dibandingkan teman-temannya. Nah, gue juga sempat mikir kayak gitu. Oh ya udah, berarti kalau gue jadi anak yang lulus tahun 2019, sistemnya kayak gini, ya gue ikut yang paling belakangan aja. Toh dengan gue ikut paling belakang, jangan-jangan nilai gue bisa lebih tinggi gitu, karena bisa dapet apa aja sih yang terjadi dan apa aja sih materi-materi yang mungkin keluar di UTBK ini gitu. Terus yang ketiga, menurut gue tuh bikin soal UTBK susah, gak gampang. Apalagi bikin soal yang setara dari UTBK gelombang pertama, gelombang kedua gitu. Terus nanti kalau misalnya udah ada yang ikut UTBK, soal-soalnya dikasih tahu, dan kebetulan orang yang kayak denger-dengar soalnya tiba-tiba dapet di UTBK-nya dia, ya gimana gitu. Terus nanti kalau tiba-tiba dia dapet soal yang dikasih tahu sama orang udah ikut UTBK, gimana? Fair nggak sih nih sebenarnya SBMPTN atau UTBK tahun ini? Ya kasihan dong yang udah belajar mati-matian tapi nggak dapet PTN yang diinginkan, sedangkan mereka yang UTBK-nya belakangan malah dapet nilai yang lebih tinggi gitu. Dari situlah muncul keresahan-keresahan. Sebenarnya keresahan-keresahan ini udah mulai ada sih. Udah ada beberapa orang juga yang ngasih tahu gue di media sosial, "Kak, kalau kayak gini gimana nih Kak? Pendapat lo gimana sih?" Itu sebenarnya keresahan-keresahan yang gue pikirkan juga sebelum UTBK ini dilaksanakan gitu. Dari 3 hal yang udah gue jelasin. Terus kemarin tuh gue sempet nanya-nanya gitu, atau kayak mewawancarai beberapa orang teman gue yang emang lagi UTBK sekarang. Nah, terus gue kayak mendapatkan suatu kesimpulan gitu dari hal-hal yang mereka utarakan. Karena gue belajar psikologi juga kali ya, jadi ini agak relate sebenarnya. Yang pertama, kita tuh nggak bisa ngontrol orang untuk nggak nyebarin soal atau ngebahas soal. Ya kita nggak punya kontrol akan hal itu gitu. Ya jadi mungkin seperti yang kalian tahu, banyak orang yang udah ngebahas atau nyebarin soal di media sosial misalnya. Ya mungkin kalian juga udah tahu beberapa, ada teman-teman kalian yang ngasih tahu juga kayak kisi-kisinya ini, kemarin yang keluar ini, yang susah ini gitu. Terus yang kedua, sebenarnya hasrat manusia untuk tahu suatu hal itu agak sulit untuk dipendam. Makanya banyak kayak teman-teman kita atau kita sendiri nih yang nanya juga sama orang yang udah UTBK, tadi soalnya gimana sih? Share dong pengalamannya, apa aja sih yang terjadi? Nah, hasrat itu muncul untuk mengurangi kecemasan yang terjadi. Kalau kalian tahu kisi-kisinya atau apa yang terjadi, kan itu bisa mengurangi kecemasan kalian. Kalian juga bisa lebih rileks lah dalam ngerjain UTBK-nya. Atau mungkin dengan kalian tahu kisi-kisinya, kan kalian jadi bisa lebih optimis nih. Oh, yang keluar ini, gue udah bisa nih ngerjain soal. Dan sebenarnya hal-hal yang gue dapat dari wawancara setelah lo UTBK, lo jadi tahu nih potensi lo tuh sebenarnya udah seberapa jauh gitu. Kayak materi-materi yang belum lo bisa, atau materi-materi yang udah lo bisa, atau gimana sih caranya untuk mengerjakan soal dengan waktu seefisien mungkin. Yang
Pada intinya sebenarnya lo akan berusaha gimana caranya lo bisa meminimalisir kesalahan lo di UTBK yang pertama. Jadinya lo kayak udah punya gambaran lah, oh ternyata UTBK tuh kayak gini gitu. Bagi kalian udah ngikutin UTBK sebelumnya, dan hal itu sebenarnya bisa lo perbaikin di UTBK yang kedua kalau emang kalian ikut UTBK yang kedua ya. Jadi dari kesalahan lo di UTBK pertama, lo belajar, lo menghadapi, lo tahu kelemahan lo, sehingga lo udah punya nih persiapan atau strategi gimana caranya gua nggak melakukan kesalahan yang sama seperti di UTBK yang pertama. Menurut gua mungkin ini alasannya UTBK dibuat 2 kali, biar hal-hal yang udah gua sebutkan kayak nge-share soal atau hal yang terjadi waktu UTBK tetap adil gitu. Maksudnya kalau misal UTBK cuma diikutin sekali, ya kasihan di gelombang-gelombang awal dong. Yang gelombang-gelombang berikutnya itu bisa tahu dari mereka yang udah ngelakuin UTBK sebelumnya. Nah ini sih menurut gue mungkin alasan kenapa UTBK dibuat 2 kali gitu. Ya gue tahu sih mungkin panitia mencoba untuk fair, karena kalau misalnya cuma ikutnya sekali, ya kasihan yang di gelombang pertama nantinya. Karena lo udah tahu nih keresahan-keresahan kita yang mungkin muncul akibat sistem UTBK yang kayak gini, gue punya saran nih buat kalian untuk bisa meminimalisir keresahan-keresahan yang sedang kalian rasakan. Menurut gue perlu banget buat kelompok belajar yang bikin lo nyaman gitu. Ya kelompok belajarnya gak usah banyak banget, karena lo sendiri tahu kapasitas lo, berapa banyak orang yang harus ada biar bisa memaksimalkan informasi yang lo dapatkan. Kalau orangnya banyak banget ya nanti lo belajar atau ngejar materinya juga gak efektif gitu. Jadi menurut gue sih 4 atau 5 orang tuh cukup untuk bikin suatu kelompok belajar. Karena tuh kelompok belajar penting banget, dan usahain punya kelompok belajar yang sportif gitu, yang saling ngebantu, yang saling share pengalaman kayak kemarin gimana nih. Nah karena lo tahu akan banyak banget orang-orang yang nge-share soal atau hal-hal yang terjadi waktu UTBK, dan lo gak bisa kontrol itu, inilah gunanya kelompok belajar. Nanti hal-hal yang udah lo dapatkan, baik soal, pengalaman yang di-share sama orang-orang, lo bahas di kelompok belajar ini gitu. Kayak sama-sama saling berjuang, sama-sama saling mengcover apa aja yang belum bisa tercapai dan apa aja yang kurang, sehingga lo benar-benar maju bareng-bareng teman-teman lo. Jadi menurut gue penting banget untuk punya kelompok belajar, dan gimana caranya lo bisa saling tukeran soal, lo bisa saling tukeran pengalaman mengenai soal-soal mungkin yang sulit, atau gimana cara mengatasi soal yang sulit, dan saling bergerak bersama untuk mencapai satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan PTN yang kalian inginkan masing-masing. Mungkin ada beberapa kalian yang ngerasain nih keresahan kayak, ih enak banget ya yang UTBK-nya belakangan atau minggu depan atau minggu depan-depannya lagi, karena dia udah tahu pengalaman atau soal-soal yang mungkin keluar waktu UTBK. Ya sebenarnya menurut gua mungkin ini adalah salah satu kelemahan UTBK sih, cuman karena ini hal yang gak bisa lo kontrol dan hasrat manusia untuk tahu suatu hal itu sulit untuk dipendam, ya menurut gua jangan mikirin orang lain sih. Kenapa? Soalnya ketika kita terlalu memikirkan orang lain, kita malah gak fokus nih sama tujuan utama kita, yaitu untuk bisa lulus di PTN yang kita inginkan. Jadi saran gue, ya udah kita fokus ke diri kita sendiri aja. Kita gali diri kita lagi, kemarin yang kita belum bisa kerjain apa, sekarang gimana kita coba caranya untuk pahamin diri kita sendiri, apa yang kurang, apa yang belum bisa kita capai, kelemahan kita di mana, gimana cara kita bisa gunain waktu seefisien mungkin, cara ngerjain soal bacaan gimana, cara ngerjain soal matematika gimana, atau saintek atau sosum gimana, biar kita bisa memaksimalkan UTBK yang akan kita lakukan kedua kalinya. Dan selalu percaya aja bahwa Tuhan tuh seadil itu gitu. Ketika kalian udah ngerahin semua kemampuan kalian, usaha-usaha kalian, gue yakin kok insya Allah Tuhan juga melihat perjuangan kalian gitu. Apapun yang udah kita lakukan nantinya, Tuhan juga udah punya jawaban kan dari segala hal yang kita lakukan. Jadi tetap berusaha menurut gue, dan berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, semoga usaha yang gue lakukan bisa membuahkan hasil yang maksimal, bisa membuat gue untuk keterima di PTN yang favorit. Pun ada hal-hal yang mungkin gak bisa kita kontrol, tapi selalu percaya aja bahwa Tuhan udah punya jalan untuk kita masing-masing. Yang penting sekarang kita berusaha semaksimal mungkin, fokus pada diri kita sendiri, dan memaksimalkan UTBK kita yang kedua kalinya. Thank you banget udah nonton video ini, hope you enjoyed dengan videonya. Semangat untuk ngejar materi-materi yang belum kalian pahamin, dan semoga di UTBK kalian yang kedua kalian bisa mengerjakannya dengan maksimal.